Hai Hendra Aji, selamat bergabung sambil nunggu jam 7. Selamat malam guys. Sambil nunggu jam 7 ya. Sekarang jam 1 menit lagi. Ya udahlah, aku mulai aja daripada nanti kemalaman karena nanti suara aku kedengeran kan? Tes. Aku mulai aja ya, Rek. Nanti akan ada siaran ulangnya, aku upload di YouTube aku, nanti kalian bisa lihat siaran ulangnya. Oke, aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to sharing session part 1 dengan tema Gustu si Pencatar 2021. Aku ingin cerita aja sih kenapa aku bikin ini, biar nantinya kalian lebih dekat lagi dengan sekolah-sekolah perguruan tinggi kedinasan, khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan, di mana kita nanti akan membuka sebanyak 21 sekolah yang nantinya akan diperuntukkan untuk lulus menjadi seorang PNS atau ASN. Jadi kesempatan ini sangat terbuka lebar bagi kalian, kesempatan yang sangat dinanti-nanti karena kita membuka lebih banyak, yaitu 21 sekolah kedinasan. Dan nantinya diskusi kali ini nanti aku harapin dapat menambah insight kalian, pengetahuan kalian jadi semakin mantap untuk memilih di perguruan tinggi kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi manapun nantinya yang kalian pilih, semoga lolos sampai akhir. Dan pada kesempatan kali ini, part 1, aku sengaja datangin narasumber dari Poltek Bank Jayapura, sekolah paling ujung timur Indonesia di udara ya, karena nantinya di laut akan ada Poltek Pel Sorong juga. Dan nanti di akhir juga akan ada Q&A bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bebas, nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Akan dijelaskan oleh narasumber kita pada akhir live ini. Dan selamat menonton. Aku akan menambahkan doi dulu. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Kok nggak ada gambarnya? Bentar. Nah, keren. Gimana nih Siap Kak. kabarnya? Siap, mohon izin menjawab Kak. Sehat dan sehat sekali Kak. Oh ya, siap ya. Jadi guys, Siap Kak. silahkan kamu memperkenalkan diri, mulai dari nama, terus sekarang sekolah di mana dengan prodi apa. Silahkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Mohon izin Kak, mohon izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Yusuf dari Taruna Politeknik Penerbangan Jayapura, Prodi D3 Manajemen Lalu Lintas Udara, jalur masuk, jalur pola pembibitan. Siap, sudah Kak, mohon izin. Ya, jadi for your information guys, tahun kemarin itu Poltek Bank Jayapura adalah sekolah yang baru membuka program pola pembibitan. Jadi bagi kalian yang mungkin ingin fight di Poltek Bank Jayapura khususnya, silahkan banget karena memang peluang memang juga sangat terbuka lebar. Dan di sini Taruna Muda Yusuf akan menjelaskan bagaimana dia proses seleksi tahun kemarin, motivasi dia mengapa memilih sekolah kedinasan
Kemenhub khususnya Poltek Bank Jayapura, dan nantinya di akhir nanti kalian bebas ingin menanyakan apa. Oke, langsung aja nih untuk Taruna Muda Yusuf. Aku manggilnya Taruna Muda Yusuf ya. Siap, Taruna Muda Iya. Yusuf. Eh, Gimana nih motivasi dulu deh, motivasi kamu untuk bergabung menjadi keluarga besar perguruan tinggi kedinasan Kementerian Perhubungan, itu apa motivasinya? Siap Kak, izin menjawab. Yang pertama tentu dan sangat tentu sekali adalah motivasi terbesar dari kita semua adalah orang tua. Ya, karena orang tua lah yang dari dulu bekerja untuk kita, yang membesarkan kita, yang membiayai kita. Sehingga yang paling utama dalam motivasi saya adalah memberikan kebahagiaan orang tua dengan cara menjadi taruna dari perhubungan, dari Kementerian Perhubungan. Yang kedua, kenapa saya memilih Taruna Perhubungan? Karena Taruna Perhubungan itu menurut saya lingkupnya luas. Untuk karirnya sangat luas, dari udara, darat, maupun laut, semuanya ada. Sehingga menurut saya ke depannya kita akan semakin lebih baik. Ke depannya Taruna dari Perhubungan, insya Allah semuanya mempunyai jenjang karir yang baik ke depannya. Siap, sudah Kak. Kalau boleh tahu, kamu tahu Poltek Bank Jayapura itu dari mana? Mungkin dari orang tua, ada background dari perhubungan atau dari mana? Siap, untuk orang tua tidak ada background dari perhubungan. Orang tua sendiri, ibu saya guru dan bapak saya sendiri pegawai negeri. Tidak ada yang berhubungan dengan Kementerian Perhubungan, itu secara otodidak dari saya sendiri Kak. Terkait tadi ya Kak, kenapa saya mengenal Poltek Bank Jayapura ini, karena Poltek Bank Jayapura ini saya mengenalnya pertama dari saya mencari tentang sekolah kedinasan yang dimana dia memiliki ikatan dinas, ya, yang memiliki jalur Polbid, sehingga saya memilih Poltek Bank Jayapura. Kebetulan ketika saya melihat di Instagram, saya cari informasi, Poltek Bank Jayapura bangunannya sudah bagus, walaupun baru tapi bagus, bangunannya bagus, terus juga tempat wilayahnya itu sangat nyaman untuk belajar, yaitu di sekitar pantai, terus juga pegunungan, begitu indah. Jadi membuat hati saya pun siap untuk belajar di Poltek Bank Jayapura. Siap. Gitu ya. Jadi ini ada cerita menarik Siap, nih Kak. guys. Jadi pada tahun kemarin waktu dia tes, itu kan aku ada dinas ke Poltek Bank Jayapura untuk menemani visitasi Bapak Kepala BPSDM kan. Nah, kebetulan pada hari visitasi tersebut ada tes si pencatat tahap akhir, yaitu tes wawancara dan psikotes. Nah, kita bertemulah itu di musola Poltek Bank Jayapura, dan dia ya udah untuk ya menegur aku sih, menyapa, "Hai Kak, Kakak yang di Instagram itu ya bla bla bla" gitu. Nah, akhirnya jadi sekarang dia udah menjadi seorang taruna muda. Gimana? Menyangka Siap. nggak sampai detik ini tuh bisa menjadi angkatan pertama ya, berarti angkatan pertama Siap. Poltek Bank Jayapura program pola pembibitan. Siap. Yang saya ingin pertama katakan adalah rasa terima kasih saya kepada Kak Aimang Ayu, karena tahun lalu saya mengikuti IG Kak Aimang Ayu. Menurut saya Kak IG dari informasi dari Kak Aimang Ayu itu sangat luar biasa. Artinya konten yang dimana dia lebih mengedepankan kejujuran. Jadi misalnya pengumuman kan tahun lalu, izin Kak, corona ini Mundur ya. karena corona banyak diundur, sehingga banyak sekali berita palsu bilang seperti contohnya tanggal 5, contohnya tanggal 10. Tetapi saya lihat di IG Kakak Aimang Ayu tidak mengatakan seperti itu. Lebih baik bersabar, lebih baik banyak berdoa, lebih baik fokus kepada apa yang kita inginkan daripada memikirkan sesuatu hal yang belum pasti. Sehingga saya berpikir, ya benar juga, lebih baik saya lebih banyak berdoa daripada saya terus khawatir melihat belum ketidakpastian tanggal pengumuman yang tahun lalu terjadi. Jadi menurut saya terima kasih kepada Kak Aimang Ayu sudah tahun lalu membimbing, membuka open minded ya, yang berbeda, yang bukan hanya ingin konten tapi memang benar-benar ingin memberikan informasi edukasi yang terbaik untuk para calon taruna. Siap, terima kasih Kak. Iya sih, jadi tuh karena kan sekolah kita banyak ya. Ini kan ada 22 sekolah
kedinasan pembentukan. Nah, tahun ini ada 21 nih yang ikut menjadi bagian dari sekolah kedinasan ikatan dinas, which is nanti lulusannya akan diperuntukkan menjadi ASN. Dan menurut aku pribadi, Kemenhub itu sekolah kedinasan yang jarang dilirik, dalam artian mungkin kalian taunya kan IPDN, STIS, Poltekim, Siap, Poltekip. Nah, tujuan konten-konten aku selama ini ya mungkin karena jarang banget yang meng-up dan mengpublish mengenai sekolah kedinasan Kemenhub. Nah, tujuannya ya nantinya dapat menjaring bibit-bibit unggul SDM transportasi kelak nantinya yang akan menggantikan atau menjadi regenerasi kita-kita semuanya kan. Nah, jadi siap Kak. diharapkan nih nantinya akan ada SDM-SDM unggul transportasi beretika Siap, dan profesional, dan semoga nantinya juga banyak yang melirik gitu sekolah kedinasan Kemenhub. Dan siap. aku ingin tanya lagi nih, kan katanya tadi kan prosesnya kan diundur-undur, dalam artian kan tahun corona banget kan tahun lalu itu. Nah, Siap. jelasin dong proses seleksi kamu, pengalaman mulai dari administrasinya, tes SKD-nya, dan sampai akhirnya bisa lolos Pantukhir. Nah, itu tolong diceritakan ke teman-teman. Siap Kak, izin menjawab dan izin menjelaskan terkait pengalaman tahun lalu dari awal sampai terakhir. Yang pertama adalah tes administrasi untuk rekan-rekan semua para calon taruna, ya calon si pencatar. Saya ingin mengatakan administrasi betul-betul harus teliti. Jangan terburu-buru, misalnya dibuka tanggal 9, tetapi kita langsung buru-buru ingin tanggal 9 kita ikut daftar. Ini adalah kesalahan. Yang benar adalah kita bersabar dulu tanggal 9, tanggal 10, 11, mungkin di pertengahan bulan baru kita mulai mendaftar. Tanggal 9 itu kita melengkapi administrasi yang diperlukan. Banyak terjadi kesalahan dari teman-teman sendiri sebelumnya, mereka salah memasukkan data. Sehingga dengan salah memasukkan data dan tidak bisa diulang, maka mereka pun didiskualifikasi dari awal. Dan ini sangat berbahaya. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya, ketika ingin administrasi, perhatikan baik-baik, lihat baik-baik bagaimana kelengkapan data tersebut, jangan sampai salah. Terus selanjutnya setelah nanti kita dapat pengumuman resmi bahwa kita sudah lulus administrasi, kita akan langsung diuji tes SKD. Menurut saya Kak, tes SKD ini adalah tes yang paling penting dari semua tes, karena tes ini adalah yang paling banyak menggugurkan dan paling, menurut saya paling menegangkan ya, karena persaingannya ketat. Antara satu sama lainnya sangat ketat, sehingga menurut saya di sini kita perbanyak latihan SKD-nya. Di setiap hari kita harus belajar, sisihkan waktu 3-4 jam untuk belajar SKD, karena itu sangat penting. Terus di SKD, mohon izin Kak, yang paling sering diremehkan, yang paling sering dijatuh, paling sering gagal itu di TKP. Kenapa di tes kepribadian itu banyak yang gagal? Karena biasanya meremehkan. Dia meremehkan, kan itu hanya kepribadian. Jawab salah pun ada poinnya. Tetapi kalau dia tidak sungguh-sungguh belajar, ya, tidak sungguh-sungguh belajar tentang tes kepribadian, yang dia remehkan itu nanti yang akan menjatuhkan dia. Misalnya batas standar nilai 126. Tapi karena dia meremehkan, dia hanya mendapat nilai 125. 125 tidak, 126 dinyatakan tidak lulus. Nah, jadi sangat merugi. Tetap harus pelajari semuanya untuk SKD, dari TWK, dan dari tes intelijensia, dan juga dari tes kepribadian, semuanya harus powerful. Jangan setengah-setengah dalam belajar, tetap powerful dalam meraih impian. Ya, harus sungguh-sungguh. Ya. Terus selanjutnya setelah tes SKD, ya tahun lalu kita agak diundur waktunya karena memang corona, perdana corona, banyak sekali aturan-aturan baru seperti jaga jarak, terus pemakaian masker, harus bawa hand sanitizer dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita dapat pengumuman tes SKD, alhamdulillah kita lulus. Waktu itu saya lulus, alhamdulillah senang sekali. Ya, kita lanjut ke tes namanya tes kesehatan. Nah, kesehatan ini sebenarnya kesehatan itu harus disiapkan jauh-jauh hari, Kak. Ya, dari teman-teman harus disiapkan jauh-jauh hari.
jangan ketika 1 bulan sebelum tes kita malah baru persiapan. Ya, kita harus dari misalnya 3 bulan sebelum tes kita sudah medical check up. Kita lihat apakah kita ada yang kurang, misalnya ada gigi yang berlubang kita langsung tambal. Terus apa ada telinga yang kotor mungkin kita bersihkan atau dan lain sebagainya. Jadi kita jaga kesehatan kita dengan rajin olahraga, perbanyak minum air putih. Ya, insya Allah semuanya bermanfaat di tes kesehatan. Tes kesehatan menurut saya juga tes yang juga bisa menjatuhkan orang yang SKD-nya tinggi. SKD-nya misalnya 400, nilainya kan tinggi sekali tuh Kak. Tapi apabila dia tidak menjaga kesehatannya dengan baik, tentu akan rugi. Ya, terus izin Kak berbagi pengalaman yang tahun lalu terkait mata. Ya, tolong untuk nanti selanjutnya jangan ada yang bermain curang. Karena di tahun sebelumnya ada yang ketahuan untuk mata dia memakai soft lens ya supaya dia bisa melihat padahal dia aslinya minus. Dia memakai soft lens dan itu pasti diperiksa. Ketahuan ya, dia ketahuan memakai soft lens akhirnya langsung didiskualifikasi di depan teman-teman semuanya. Ya, mungkin itu jadikan pengalaman jangan sampai berbuat curang. Kita jujur untuk kesehatan, karena kesehatan ini adalah persiapan kita untuk pendidikan di Taruna. Apabila kesehatan kita kurang bagus dalam pendidikan Taruna, tentunya kita tidak bisa menjalani pendidikan Taruna dengan baik. Nah, setelah tes kesehatan, dalam 1 hari itu, ya langsung lanjut dengan tes Keswa. Tes Keswa ini, ya yang jumlah soalnya sangat banyak. Tips dari saya adalah jangan terlalu banyak berpikir. Ketika nanti tes Keswa itu banyak ya Kak, izin soalnya itu sangat banyak. Nah, nanti itu ketika satu soal jangan diloncatin, langsung dijawab. Mau salah benar itu nanti ada poinnya tersendiri. Untuk saya perbanyak latihan di internet sudah ada Google dan lain sebagainya. Silahkan dicari, dipelajari tes Keswa. Ya, karena tes Keswa maupun tes kesehatan itu tidak kelihatan seperti SKD. Kalau SKD itu, kita bisa lihat nilai kita langsung, live score di YouTube. Jadi ketika kita setelah tes selesai, kita lihat live score-nya, kita peringkat berapa, itu ada di SKD. Tetapi ketika kesehatan, itu butuh waktu. Ada dokter-dokter yang profesional yang akan menentukan standar kesehatan kita. Ya, dengan standar kesehatan kita itu, kita pantas atau tidak menjadi seorang taruna. Nah, setelah kita melewati tes kesehatan, terus tes Keswa, yang menurut saya memakan sangat tenaga karena langsung 1 hari dari pagi sampai malam waktu itu saya ya kita langsung lanjut menuju tes selanjutnya yaitu tes Samapta. Oh iya Kak, mohon izin menambahkan untuk tahun saya terbaru ya tes akademis tidak ada. Dalam artian cuma hanya ada tes SKD ya. Kalau tahun 2019 masih ada tes akademis seperti fisika, matematika dan lain sebagainya. Tapi mulai tahun 2020 itu hanya ada tes SKD. Dilanjutkan tes kesehatan, yang baru adalah ditambah tes Keswa, yaitu kesehatan jiwa, yang jumlahnya soalnya sangat banyak, perbanyak latihan. Selanjutnya kita ada namanya tes Samapta. Biasanya tahun sebelumnya Samapta itu di akhir, tapi mulai tahun lalu Samapta itu sebelum psikologi. Jadi kita nanti akan ada tes kesehatan. Mohon maaf, ulangi, kita ada tes namanya Samapta. Samapta ini di sekolah perhubungan yang berbeda dari sekolah lainnya adalah tidak ada pull up, yang pertama, tidak ada pull up, yang kedua, tidak ada tes renang. Jadi yang ada adalah tes lari 12 menit, tes push up, tes sit up, terus kemudian shuttle run. Ya, mungkin itu tes lari 12 menit, push up, terus sit up, sama shuttle run. Ya, itu dimaksimalkan. Kalau fisik, kita harus siapkan jauh-jauh hari. Jangan 1 bulan sebelum mau tes baru kita latihan. Karena tubuh butuh pembiasaan lebih. Seperti lari, terus push up, sit up, yang percuma kita mempunyai SKD yang tinggi, tapi tidak memiliki fisik yang kuat, tentu akan menjadi susah saat ketika menjalani pendidikan menjadi seorang taruna. Menjadi seorang taruna harus lengkap, ya, harus lengkap dari SKD-nya bagus,
kesehatannya bagus, dan juga memiliki samapta yang bagus juga. Yang selanjutnya adalah setelah tes samapta akan langsung dilanjutkan. Jadi ketika tes kesehatan ini tes samapta tidak ada pengumuman, ya langsung digabung dengan tes psikologi. Ya di mana tes psikologi itu langsung digabung, nanti di akhir langsung diumumkan kalau tahun lalu, kalau tidak salah, mohon izin. Nah, tes psikologi ini juga perlu banyak latihan. Ya, dari menggambar, terus dari juga tes koran, dan lain sebagainya, semuanya butuh latihan. Itulah mental-mental menjadi seorang taruna. Jadi seorang taruna itu harus lengkap. Ya, dari lengkap dari SKD-nya dia harus sungguh-sungguh. Terus yang kemudian dia lanjut dengan tes kesehatannya, badannya harus sehat. Terus tes samaptanya adalah dia harus mempunyai samapta yang bagus, larinya bagus, fisiknya bagus, dan juga mempunyai kejiwaan yang bagus juga untuk kedepannya nanti. Terus siap memiliki psikologi yang bagus juga. Ini disiapkan untuk apa? Karena taruna adalah calon pemimpin masa depan. Ya, calon pemimpin di instansi-instansi perhubungan. Sehingga ketika kita keluar nanti, kita sudah siap dalam memimpin. Nah, jadi kita sudah siap dalam memimpin, kita sudah siap bekerja, dimulai dari sekarang kita berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan dengan cara bersungguh-sungguh. Nah, setelah tes psikologi, nah yang paling saya senang itu kemarin tes psikologi, karena saat tes psikologi selesai, saya turun ke masjid, oke itu ya, dari sholat duhur. Pas saya turun sholat duhur, saya ketemu dengan Kak Aimang Ayu di situ. Saya bertemu dengan Kak Aimang Ayu. Saya ketemu, saya kaget beliau dari Jakarta, Kak Aimang Ayu dari Jakarta tiba-tiba ada hadir di Papua. Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih. Tentu kita harus mempunyai budi luhur, yaitu ketika kita telah dibantu, diberi informasi, kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Ya, walaupun kita tidak kenal, ya tidak kenal secara dekat, tetapi saya ingin sekali menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Kak Aimang Ayu karena telah memberikan konten-konten atau edukasi informasi yang pas dan akurat untuk menjalani masa pencetar saya tahun lalu. Siap. Itu pengalaman saya terkait tesnya. Kak. Wawancaranya? Oh, siap Kak. Wawancaranya, pertama wawancara itu setelah psikologi dilanjutkan dengan wawancara. Wawancara yang pertama kerapihan rambut, ya rambutnya mungkin dicukur, terus kumis dan lain sebagainya, harus cukurannya rapi. Yang kedua badannya tegap, kayak sudah selayaknya seorang taruna, berbicaranya jelas, berbicaranya lantang, tidak kaku, tidak juga ragu-ragu. Ya nanti juga biasanya ada tes pertanyaan bakat. Kamu punya bakat apa? Oh saya punya bakat pramuka, saya punya bakat bela diri, saya punya bakat musik. Ditunjukkan, ya. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang pantas untuk menjadi seorang taruna di situ. Wawancara orang melihat langsung kesungguhan kamu. Ya, para panitia akan melihat kesungguhan kamu. Kamu ingin jadi betul-betul jadi taruna atau tidak? Maka buktikan kamu layak atau tidak. Nah, sebab itu tunjukkan bakatmu, keluarkan semua apa yang kamu punya saat wawancara. Siap, saya bisa menyanyi. Siap, saya bisa bela diri. Siap, saya bisa bahasa asing, misalnya bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Inggris. Tunjukkan bahwa kamu punya kelebihan yang berbeda dari orang lain. Di wawancara itu sangat menentukan juga, ya, dari segi penampilan, cara bicara, dan juga cara mempunyai bakat atau sesuatu yang berbeda dari orang lain. Mohon izin. Siap, sudah Kak. Lalu untuk tes psikologinya dong, mau dijelasin ngerjain apa aja biar nanti teman-teman yang baru ingin tes kedinasan Kemenhub tahun ini biar bisa mempersiapkan diri. Siap Kak, dari tes psikologi sendiri menurut saya lihat ya antara tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya soalnya hampir sama persis ya. Kita hanya perlu perbanyak latihan dari buku-buku yang sudah tersedia ataupun dari internet. Karena soalnya hanya beda-beda tipis. Misalnya contoh, ya kalau kita tidak belajar ini psikologi, misalnya contoh, berapa jarak dari kota Surabaya ke kota Jakarta? Kalau kita tidak belajar, kita akan bingung, ini jawabannya berapa? Tapi kalau kita pernah belajar, oh ini pernah saya jawab, pernah saya kerjakan. Oh pernah saya kerjakan tapi salah. Nah kita cari yang betul, ketika ujian keluar, itu adalah rezeki.
Ya, perbanyak latihan. Soalnya rata-rata hampir mirip. Terus yang kedua, menggambar. Menggambar itu juga latihan. Menggambar itu bukan harus gambar yang bagus, tapi gambar itu yang jelas. Jelas dengan apa yang kamu inginkan, ya. Misalnya kamu di penerbangan, maka gambarlah yang berhubungan dengan penerbangan. Misalnya gambar profesi, kamu ingin jadi seorang pilot. Ya, menjadi seorang pilot untuk perempuan bisa pramugari. Mungkin kalau di darat bisa pakaian dinas perhubungan, ya, dinas itu dan lain sebagainya. Siap, mengizinkan. Sudah. Untuk tes korannya ada kan? Siap, untuk tes korannya ada. Oh ya, tes koran. Ini tes koran itu membutuhkan konsentrasi, butuh namanya tidak terganggu waktu, ya latihan sebaik mungkin, karena itu membutuhkan. Dari saya adalah karena tes koran itu yang dinilai itu bukan seberapa banyak kamu mengerjakan, tapi seberapa stabilnya kamu dalam mengerjakan. Saya tidak bawa contohnya, mohon maaf Kak. Kalau itu kan kita ada contohnya, itu nanti ada apa namanya angka disusun berderet-deret, kamu kerjakan satu baris, kemudian ketika apa namanya pengawasnya bilang stop, kamu langsung pindah ke baris kedua, dikerjakan sampai atas. Terus pindah lagi, baris ketiga, stop, baris ketiga. Begitu sampai lebih dari 10 baris kalau nggak salah, mohon izin Kak. Terus selanjutnya dia akan melihat kerjaan kamu. Oh, no, dari barisan pertama kamu mengerjakan misalnya sampai 20 nomor, tinggi. Tapi ketika di baris kelima, kamu apa namanya peringkat baris kelima, ternyata kamu hanya mengerjakan 10, artinya menurun, dan itu tidak baik. Ya, itu pekerjaan yang salah. Yang bagus lebih baik di awalnya misalnya hanya 10, tapi di akhir menjadi 20, itu lebih baik karena dia naik, menanjak. Ya, jadi seperti itu. Dan lebih bagusnya lagi stabil dari awal 15 sampai akhir 15. Itu lebih bagus. Mohon izin Kak. Kalau untuk gambar pohon, rumah itu ada nggak sih wartel? Siap. Kalau tahun lalu hanya ada disuruh gambar kotak. Mohon izin Kak. Minum dulu aja nggak apa-apa. Siap Kak, nggak apa-apa. Untuk tahun lalu kita itu untuk menggambar, saya lupa namanya Kak, mohon maaf. Itu menggambar yang di kotak-kotak kecil. Ada 6 itu kita gambar. Ya siap Kak. Itu kita gambar sesuaikan dengan maknanya. Terus yang kedua kita gambar profesi, kita gambar orang. Ada yang gambar pilot, ada yang gambar pramugari, tergantung dengan yang kamu jurusan ingin kamu masuk. Misalnya ke laut, kamu ingin jadi nahkoda, terus di udara kamu ingin jadi pilot. Terus selanjutnya yang ketiga gambar pohon. Nah, gambar pohon ini tipsnya adalah pohonnya itu harus lengkap. Ada buahnya, terus ada daunnya, ada batang pohonnya, ada dahannya, ada akarnya. Sehingga gambarnya lengkap mencerminkan kamu yang memiliki jiwa yang teliti dan profesional. Seperti itu Kak. Siap, untuk kemarin yang menggambar itu saja Kak, mohon izin. Tidak ada gambar rumah sama pagar, tidak ada. Oh, nggak ada ya, berarti cuman menggambarkan siapa saya, terus tes gambar pohon dan warteg yang 6 kotak itu ya. Siap Kak. Untuk tes korannya ngerjain dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Kalau tahun lalu Kak, dari bawah ke atas Kak. Oh, bawah ke atas ya. Berarti Siap. kan dia stop gitu Naik. kan. Stop Ya. ganti baris Stop, gitu kan pindah, ya. stop, pindah. Siap. Oh iya, berarti nggak langsungan stop langsung ke atasnya nggak kan, berarti stop ganti baris, Siap, stop ganti tidak. baris. Stop, langsung turun ke bawah. Siap. Untuk pantohir sendiri nih, kan banyak ya yang gugur di pantohir. Ya namanya juga seleksi, pasti kan ada yang gugur, ada yang lolos ya. Untuk kamu waktu Siap. menunggu pengumuman pantohir yang paling lama banget kan, Kemenhub itu kan sekolah kedinasan paling lama pengumuman, di saat yang lain Siap. kedinasan lain udah pengumuman. Nah itu siasat kamu nih, kalau semisal amit-amit waktu kemarin kamu nggak lolos itu gimana? Maksudnya cara kamu menghadapi
mental dalam menghadapi Pantohir itu sendiri? Kan udah perjalanannya udah banyak banget, panjang banget, Panjang. terus pengorbanannya yang benar-benar butuh effort kan ketika kita, apalagi corona Siap. kan. Nah itu, gimana nih cara kamu siapin mental ketika sudah semuanya kamu tes lakukan dengan baik, tinggal menunggu pengumuman tahap akhir. Nah, gimana cara kamu, tips trik dari kamu mempersiapkan mental kamu agar nantinya bisa siap menghadapi segala sesuatunya? Siap Kak, untuk persiapan mental, izin menjawab. Persiapan mental untuk pengumuman Pantohir itu harus siap lahir batin, harus siap menerima segala resiko. Dari awal pun kita harus sudah siap. Apapun yang terjadi itu sudah keputusan, sudah takdir dari Allah, dari Tuhan, untuk kita semuanya. Ya, jadi kita berpikir bahwa untuk Pantohir sendiri kita sudah ada persiapan. Misalnya kita sebelum daftar ke Menhub, karena kan jaraknya panjang Kak, kita mungkin bisa daftar ke universitas dulu. Universitas terdekat, bisa misalnya kita universitas, karena kebetulan dari teman-teman saya sendiri, ya dari teman-teman saya sendiri pun mereka tes, selama tes itu mereka ada yang sudah terdaftar di sekolah universitas. Mereka tetap prioritas nomor satu mereka adalah sekolah kedinasan, ya, tapi mereka juga mencari cadangan. Jangan sampai saya selama 1 tahun tidak bisa ngapa-ngapain saja, tidak bisa berbuat sesuatu. Setidaknya saya harus punya ilmu. Nah, begitu banyak teman saya, ada teman saya yang lulusan sudah diterima di sekolah Brawijaya Malang. Ya, dia dari Tangerang, perempuan lagi. Dia sudah lulus di Brawijaya, tapi dia lebih memilih ke Poltekbang Jayapura. Ya, dari Tangerang jauh-jauh menuju Poltekbang Jayapura karena dia memang prioritas dia adalah menjadi seorang taruna itu yang dia impikan gitu Kak. Jadi untuk saya Pantohir persiapan mental adalah pertama siapkan cadangan dulu sekolah. Misalnya kamu mau daftar sekolah universitas terlebih dahulu tidak apa-apa. Terus yang mau daftar misalnya saya daftar kementerian mau jadi taruna perhubungan sekaligus daftar tentara itu bisa Kak. Yang tidak bisa itu apabila kita mendaftar IPDN yang sesama sekolah kedinasan, mendaftar juga Kementerian Perhubungan. Itu jelas tidak bisa karena langsung sistemnya langsung menggagalkannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau tes polisi sama tes atau tes tentara polisi dan tes taruna perhubungan juga bisa dua-duanya saling bersamaan. Tapi biasanya memang agak susah, kurang fokus. Tapi tetap yang menjadi prioritas dari saya sendiri adalah ingin menjadi seorang taruna perhubungan. Mohon izin Kak. Terus persiapan saya menjelang pengumuman Pantohir adalah pertama kita adalah menjauhi maksiat tentunya ya. Karena kalau kita punya maksiat ini kita akan punya dosa yang menghalangi doa-doa kita. Kita menghilangkan maksiat, ya maksiat apa saja, terus kita perbanyak amalan yang baik, kita perbanyak juga ibadah yang baik, berserah diri kepada Tuhan, karena memang Tuhan sudah menentukan. Kalau rezeki kita di sini, ya pasti tidak akan kemana. Mau apapun diganggu gugat, kita harus yakin. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kita akan kalah dengan orang dalam, kita akan begini, itu hanyalah sebuah tekanan mental saja. Menurut saya, kita punya Tuhan yang menguasai segalanya. Daripada mencari manusia yang istilahnya masih lemah, ya tidak berdaya, lebih baik kita berpatokan kepada yang maha kuasa, yang memiliki segala-galanya. Kita minta kepada yang maha memiliki dunia ini. Sebab itu saya waktu pengumuman Pantohir, saya mengatakan saya bertawakal, bismillah, apapun yang terjadi itu sudah takdir Tuhan, itu sudah kehendak Tuhan. Harus persiapkan mental. Apabila tidak lulus, ini bukan jalan saya, ya bukan jalan yang Allah kasih. Allah akan kasih jalan yang lebih baik. Ya, tidak harus sukses menjadi taruna perhubungan. Kamu bisa sukses di tempat yang lain, jadi pengusaha, menjadi seorang guru, menjadi seorang dokter. Maka Tuhan akan memberikan kamu di tempat terbaik karena kamu sudah bertakwa dan sudah berjuang seperti apa yang kamu inginkan. Siap, terima kasih Kak. Mantep banget, ya Allah, speechless aku. Iya sih Siap Kak. benar. Jadi tuh kalau misal jadi tuh rezeki kan nggak melulu hanya di sini ya. Maksudnya
kita itu sukses itu nggak melulu jadi taruna, sukses nggak melulu jadi Siap, abdi negara. Ada banyak jalan sukses, tinggal kalian pilih jalan kemana gitu kan. Mungkin kalau misal kalian siap jalan Kak. ini belum berhasil, kalian ya bisa mencoba jalan yang lain, which is itu eh, kita nggak tahu rezeki Allah itu kita dapat porsi yang di mana di jalan yang mana kan. Tugas kita kan hanya Siap, berusaha. Aku siap, nggak siap, salah siap. memilih narasumber. Siap. Terima kasih Kak. Jadi aku itu deh ingin tanya nih. Tadi kan kata kamu siapin mental itu kan harus punya cadangan. Nah, kalau jadi seorang Taruna Muda Yusuf nih, tahun lalu kamu cadangannya di mana? Siap, mohon izin menjawab Kak. Sebelumnya saya sekolah, sebelumnya itu saya dari pesantren Kak, mohon izin. Oh, Saya dari pesantren di pesantren Jayapura. Gontor. Siap, siap tidak Kak, saya pesantrennya di Jawa Kak. Oh, di Pesantren Jombang. Gontor. Gontor Kak, mohon izin. Gontor Ponorogo, itu mana? Ponorogo. Oh, di Siap, Ponorogo. Ponorogo. Siap, Terus, saya 5 tahun, 4 tahun pendidikan di pesantren. Terus selanjutnya, alhamdulillah, saya mendapatkan beasiswa dari pesantren untuk melanjutkan kuliah. Ya, untuk melanjutkan kuliah, saya setelah selesai saya dari pesantren, saya mendapatkan beasiswa dari sekolah dari pesantren saya, pesantren Gontor, untuk mendapatkan untuk misalnya untuk sekalian mengajar di pesantren dan sekaligus mendapat beasiswa untuk kuliah. Tetapi di tengah jalan ternyata ada sesuatu yang sehingga saya memutuskan keluar dari beasiswa tersebut Kak. Sebelumnya saya ikut beasiswa itu sudah alhamdulillah sudah 1 tahun saya menjalaninya, tapi ternyata ibu saya sakit Kak. Waktu itu ibu saya sakit sangat parah karena saya jujur Kak sudah 4 tahun dulu waktu di pesantren 4 tahun tidak ketemu orang tua. Waktu selama SMA itu saya 4 tahun tidak ketemu orang tua. Waktu itu ibu saya sakit parah karena mungkin sudah lama tidak bertemu dan juga ya sangat lama lah dalam waktu segitu, apalagi jarak Papua dan Jawa itu sangat jauh. Saya memutuskan waktu itu keluar dari beasiswa saya karena saya ingin berbakti kepada orang tua saya. Ibu saya yang sudah berusaha memperjuangkan saya, membesarkan saya, tiba-tiba sakit, dia kan pasti butuh saya. Ibu saya pasti merindukan saya. Walaupun waktu itu saya dalam keadaan beasiswa, saya memikirkan ketika kita tunduk sama ibu kita rajin, kita berbakti kepada ibu istilahnya ya kita berbakti kepada ibu kita, rezeki itu tidak akan kemana. Sebab itu saya waktu dapat beasiswa, teman-teman semua bilang, kalau kamu keluar nanggung, udah 1 tahun menjalani beasiswa itu loh. Udah enak, hidupnya enak, dapat uang tiap bulan, dapat beasiswa, sekolah gratis, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Allah ingin mencoba saya waktu itu Kak. Ibu saya sakit parah, sehingga saya memutuskan selesai dari beasiswa itu, saya pulang ke Papua, saya temui ibu saya jaga ibu saya selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun saya yakin ketika kita berbakti kepada orang tua, ketika kita mendapat ridho orang tua, di situ Allah akan kasih rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Dan rezeki yang paling hebat adalah saya dapat kabar bahwa Poltekban Jayapura membuka pola pembibitan. Dan itu perdana. Itu rezeki dari Allah yang diberikan kepada saya. Mungkin ya Kak, bukan karena apa, karena mungkin saya lebih memilih berbakti kepada orang tua, untuk lebih mencintai orang tua. Kapan lagi kita punya waktu untuk bersama orang tua. Alhamdulillah waktu itu saya pulang dan tiba-tiba ada pengumuman, ada pola pembibitan, saya langsung daftar dan alhamdulillah karena ridho orang tua saya bisa tembus menjadi seorang taruna. Siap, terima kasih. Keren banget. Siap Kak. Kamu berapa bersaudara? Siap, 3 Kak, saya anak terakhir. Oh, anak bungsu ya. Berarti nantinya Siap. orang tua kan pasti ke anak bungsu kan kebanyakan. Ya Kak. Orang tua asli Papua, Jayapura. Kalau orang tua sudah lama mengabdi di Papua Kak. Sudah dari kita tahun 80-an sudah mengabdi di Papua. Berarti udah menetap di Papua ya semenjak tahun Sudah 80 siap, itu. sudah. Siap, sudah. Jadi Iya, tentu orang tua saya bilang kalau kita mengejar akhirat, tentu dunia pun akan kita dapatkan. Makanya saya dimasukkan pesantren,
orang selalu bilang kalau masuk pesantren tidak bisa jadi abdi negara. Udah masuk pesantren ngaji aja. Udah masuk pesantren kamu nggak usah ini jadi abdi negara, udah ngaji aja, dakwah aja. Tapi saya ingin mematahkan semua apa yang mereka katakan bahwa saya hari ini bisa menjadi seorang taruna abdi negara. Siap, terima kasih. Keren banget. Aku tidak salah memilih narasumber. Siap, Kak. Terus gimana nih, kuliah lagi masih belum on kampus ya? Siap, untuk saat ini kita melewati Zoom, Kak. Setiap hari dari apel pagi, kita apel pagi, apel olahraga pagi juga, semuanya melewati virtual Zoom, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Jadi itu benar-benar jalan Allah itu ada aja ya. Maksudnya ya Siap, kamu Kak. tahu sendiri kan, Poltek Jayapura itu baru tahun kemarin membuka, which is tahun sebelumnya itu masih reguler non pola pembibitan aja kan. Dan ya Siap, Kak. udah pas ketika kamu pulang istilahnya itu mendekatkan diri kepada orang tua, which is orang tua lagi membutuhkan support moral dari anak-anaknya. Terus Poltek Jayapura juga kebetulan membuka ya. Ya mungkin ini udah itu jalan yang Takdir. udah Allah setting ya, Siap, maksudnya udah. siap. Dan kamu juga maksudnya untung kamu itu paham gitu loh ada Poltek Jayapura di kota kamu. Poltek Jayapura kan Siap, Kak. masuk sekolah baru kan, maksudnya dia itu Ya, baru 3 tahun berdiri nggak sih Mas? Dulu kan dia masih BP3 Jayapura ya siap, baru namanya, dan BP3, dia Kak. baru merubah namanya menjadi Sekolah Pembentukan Politeknik Penerbangan itu juga barusan ini kan, 3 tahun Siap, lalu Kak. kalau nggak salah. Nah itu Siap. ya memang gimana ya, waktunya pas banget gitu loh, maksudnya pas ada kamu kembali untuk orang tua dan ada kesempatan juga untuk kamu bisa menjadi taruna di kota kelahiran, bukan kota kelahiran sih, kota domisili kamu, jadi kamu bisa ketemu orang Kelahiran tua juga, kamu Kak. setiap Siap, hari. kelahiran juga. Oh, kelahiran juga. Siap, kelahiran Papua, siap. Oh, iya sih, keren banget. Jadi nanti untuk next, kan ini Polbit Kemenhub ya, maksudnya nanti kan kamu nggak tahu nih akan ditempatkan di mana. Siap. Harus siap nggak siap dong meninggalkan orang tua kalau misal udah penempatan terus lulus gitu. Siap, semua hal resiko saya pertama pasti sebelum mengambil keputusan meminta ridho orang tua dulu. Fi ridhollahi fi ridho walidain, yaitu ketika kamu mendapatkan ridho dari orang tua, sudah pasti Allah meridaimu. Kita yakin orang tua kita titip kepada yang maha menciptakan, yang maha kaya, yang maha menguasai segalanya, yang maha memberi kesehatan, yang maha memberi rezeki, yaitu Allah. Kita minta kepada Allah supaya ya Allah jagalah orang tua hamba, berikanlah kebahagiaan. Tentu saya menjadi seorang taruna pun orang tua bangga, ya bangga, senang menyaksikan anak-anaknya menjadi seorang taruna, tentu adalah kelebihan plus. Ya, orang tua sudah ridho, orang tua sudah mengatakan saya ridho. Maka ketika orang tua sudah ridho, pasti ridho Allah akan selalu bersama dengan saya. Dimanapun saya berada, berarti saya sudah siap dengan apapun resiko yang terjadi ke depannya, karena saya tidak takut, doa ibu selalu bersama dengan saya. Siap, terima kasih. Halo, tes tes. Masih bisa ya? Siap, Kak? Oh ya, masih. Terus next nih, kita ingin menyapa teman-teman yang gabung hari ini. Ada berapa Siap, Kak. orang ya? Lumayan banyak ya yang gabung ya, teman-teman. Hai, teman-teman. Siap. Ini kita bersama Taruna Muda Poltek Jayapura. Bagi yang baru gabung, silahkan. Sorry. Aku ingin bacain pertanyaan ya dari Siap, Kak. teman-teman. Bentar. Ini ada yang tanya nih, Kak mau tanya tes SKD-nya itu online atau di Poltek Jayapura? Nah ini tolong dijawab dong, Yusuf. Siap. Siap, izin menjawab, Kak. Untuk tes spesialnya dari tes Kementerian Perhubungan itu spesial sekali menurut saya.
kita bisa tes di dekat domisili sekolah yang kita inginkan. Misalnya IPDN, contohnya saja IPDN itu dia harus sesuai dengan domisili KTP-nya. Misalnya KTP-nya Papua, ya dia harus mendaftar di Papua. Tapi berbeda dengan Kementerian Perhubungan. Saya ingin ke Poltekbang Jayapura, tapi rumah saya di Madiun. Tentunya tidak bisa kita jauh sekali untuk harus ke Papua, itu pun belum tentu keterima. Dan enaknya lagi di tes Kementerian Perhubungan ini, kita bisa tes di dekat UPT Perhubungan terdekat, kampus Politeknik Kementerian Perhubungan terdekat. Misalnya dia di Madiun, mungkin yang paling dekat adalah kereta api Politeknik Kereta Api Madiun. Maka silakan ikut tes di sekitar situ, itu lebih mudah dan kamu ketika lulus pun bisa langsung ke Jayapura. Tidak harus tes di Jayapura, tesnya tetap sesuai yang dekat, cari BKN yang dekat dengan domisili kamu. Itu saja, Kak. Oh ya, untuk tadi tambahan, tesnya online atau tidak, tesnya online di gedung biasanya gedung BKN, Badan Kepegawaian Negara. Di situ kita bisa bisa tes online pakai komputer, ya seperti ujian biasa. Ujian online biasa, Kak. Kita pilih ABCD, dikasih waktu, dan juga tipsnya untuk SKD sendiri, yang pertama dikerjakan itu yang gampang-gampang dulu, yang susah tidak usah terlalu banyak dipikir, oh ini susah, langsung lewat dulu. Langsung yang gampang kerjakan totalitas. Terus untuk saya, tes kepribadian itu saya kerjakan biasanya paling pertama. Kenapa saya tes kepribadian pertama? Karena otak kita masih refresh, masih segar, sehingga ketika kita menjawab tes kepribadian belum ada tekanan dari hal yang sebelumnya. Kalau tes intelijensia terlebih dahulu, ya itu nanti akan ada tekanan, sehingga ketika kita mengerjakan tes kepribadian, kita bisa jatuh dan gagal di tes kepribadian itu. Jadi tips dari saya, kerjakan kepribadian dulu, karena kita masih refresh, masih segar, kita selesaikan kepribadian, langsung lanjut yang paling mudah. Oh, saya sukanya TWK dulu, silahkan. Saya sukanya TU dulu, silahkan. Ya, yang penting bagi saya kepribadian itu di awal, karena kita masih segar, refreshing. Seperti itu, Kak. Mohon izin. Oke, terus pertanyaan lagi nih mengenai Poltek Jayapura. Di Poltek Jayapura itu dia dibedain nggak sih? Maksudnya dia membuka untuk taruna kuotanya segini, tarunnya segini. Gimana? Enggak kan ya? Siap, untuk itu sepertinya tidak ada, Kak. Semuanya tergantung dari nilai-nilai yang sudah dikumpulkan. Tidak ada jatah tertentu, oh taruni harus sekian, taruna harus sekian. Sepertinya tidak ada, Kak. Ya, misalnya nilainya taruni harus, oh jumlahnya sekian, taruna sekian, itu sepertinya tidak ada, Kak. Semuanya sesuai dengan hasil nilai yang kita dapatkan ketika tes kemarin. Karena nilai-nilai itu akan disusun, Kak. Kita akan di ranking dari nilai awal sampai akhir. Tidak ada namanya, oh misalnya karena dia perempuan, nilainya misalnya 300. Ada laki-laki yang nilainya bagus, 310. Tapi karena perempuan nggak ada, akhirnya perempuan yang dinaikkan. Itu nggak ada, Kak. Sesuai ranking. Kalau rankingnya dia masuk dalam kuota, dia langsung lulus, Kak. Jadi tidak ada ranking taruna sekian, taruni sekian, tidak ada. Tetap semuanya bersaing sesuai dengan rankingnya nanti masing-masing. Siap, Oke, terima kasih. jadi memang di kedinasan Kemenhub itu nggak seperti sekolah kedinasan lain di mana per taruna-taruninya itu ada jatahnya. Jadi ya kalau misal Siap, nilai kamu lebih unggul tanpa mengenal gender, ya kamu yang akan masuk gitu. Lalu di siap. Kemenhub juga itu dia kan tiap provinsi itu ada tesnya kan, ada tempat tes. Jadi bagi kalian yang ingin tes nih, misal domisili Aceh, Aceh kan ujung barat Indonesia, tapi kalian ingin mencoba di Poltek Jayapura, ya kalian nggak perlu ke Jayapura, cukup di Aceh aja, nanti tesnya di Poltek Aceh, begitupun sebaliknya. Jadi seperti itu, nggak harus mengikat domisili, dan kalian juga bebas gitu menentukan pengen sekolah di mana, Siap. karena di Kemenhub ini kan dia tesnya nggak nasional kan, dalam artian itu kamu kan dari Poltekbang Jayapura, nanti kan kamu saingannya juga teman-teman dari yang memilih Poltekbang Jayapura di prodi kamu aja kan saingannya. Siap, Kak. Siap. Jadi
enaknya di Kemenhub itu dia tesnya itu perankingan dan sebagainya itu enggak secara global gitu. Jadi kalau misal kamu milih di Poltek Banjayapura, Prodi D3 MLLU ya sampai akhir nanti letak persaingan kamu yang diambil 24, misal yang daftar 80 orang atau 100 orang ya nanti kamu akan berlomba dapetin 24 kursi itu dari 100 orang. Jadi enggak secara nasional. Jadi Siap, untuk itu sih maksudnya kan siap. mungkin kalau misal kamu di sekolah yang favorit kayak di STTD yang saingannya yang pendaftarnya 10.000 orang yang diambil cuma 1.000. Nah, itu beda urusan lagi karena kan itu memang secara regional kan memang banyak pendaftarnya di STTD Bekasi. Seperti itu sih gambarannya, guys. Siap. Jadi bagi kalian yang ingin misal nih tahun ini mencoba lagi, kemarin udah gagal pantuhir di Poltek Banjayapura, atau kalian yang baru lulus SMA ingin mencoba di sekolah kedinasan Poltek Banjayapura, sangat worth it dengan sekolahnya yang deket pantai, terus juga luas. Maksudnya dia itu kawasan yang nggak rame ya, maksudnya dia juga bukan Siap, kawasan yang desa banget atau kota banget, maksudnya ya ya bener-bener pas lah, cozy lah, cozy spesial. banget, bener-bener bisa sunset dan sunrise setiap hari. Siap. Coba di mana lagi Bisa kalau ke bukan di pantai. Poltek Siap, Jayapura, ya siap. kan? Nah, udah jam berapa ini? Jam 19.50, 10 menit lagi. Oke, 10 menit terakhir nih. Silakan kamu memberikan pesan dan kesan bagi teman-teman yang ingin berjuang khususnya di Sekolah Kedinasan Kemenhub. Apa nih kesan dan pesannya? Kesan dan kesannya yang pertama saya ingin katakan, Poltek Bank Jayapura walaupun baru, tapi menurut saya Poltek Bank Jayapura itu sangat istimewa, ya, karena Politeknik Penerbangan Jayapura itu memiliki pola pengasuhan. Saya tidak bisa membandingkan yang lain karena saya tidak tahu, tapi saya akan menceritakan apa yang saya rasakan. Pertama, kita di sana tidak ada lagi kata senior. Semua itu dihilangkan, tidak ada lagi kata pembina. Yang kita adalah kakak asuh. Yang kita dengar adalah pengasuh. Yang artinya kakak artinya mengasuh, mengasuh adiknya. Adiknya harus dididik untuk menjadi yang benar. Itu yang terjadi di Politeknik Penerbangan Jayapura. Kita dididik salah, kita diberi hukuman, itu wajar. Karena itu akan mendidik kita, oh ini salah, yang benar adalah ini. Kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, dengan bimbingan dari kakak asuh yang sudah menjalani kehidupan tarunanya lebih dulu. Ya, jadi mereka memiliki tanggung jawab, responsibility yang bagus, TQC atau kita bilang total quality control yang hebat dari pengasuhan sendiri yang betul-betul powerful dalam menjaga kita. 24 jam kita dijaga, 24 jam kita dibina, 24 jam kita dididik agar supaya kita dibentuk karakter kita menjadi orang yang hebat. Itu di Politeknik Penerbangan Jayapura. Dari kakak asuh saya, senior saya itu betul-betul menjaga, betul-betul memberikan nasihat ketika kita lagi susah. Dia bilang, "Dek, nasihatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini." Dari pengasuhan juga bilang seperti ini, seperti ini. Itu sungguh pengalaman yang luar biasa yang saya rasakan selama menjalani pendidikan taruna. Terus pesan saya adalah, kamu harus sungguh-sungguh untuk meraih impian kamu. Karena impian kamu itu adalah jalan hidup kamu juga. Hidup adalah pilihan. Ya, kamu harus berani dalam menjalani hidup ini. Berani hidup, tak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Kalau kamu malas, kamu akan tertinggal. Kalau lambat, kamu akan tertindas. Kalau kamu putus asa, maka kamu akan mati. Seperti itu dari pesan nasihat dari saya. Dan ketika saat kamu menjalani pembelajaran, saat tes, kamu merasa jenuh, ya, kamu merasa capek, kamu merasa jenuh, maka jangan pernah mencari bahu untuk bersandar, tapi carilah sejadah untuk kamu bersujud di situ, berbisik ke situ, berbisik ke bumi, yang bisikan kamu itu akan terdengar sampai ke langit, sehingga Tuhan akan menggerakkan alam semesta untuk mengabulkan impian yang kamu impikan. Siap, itu pesan dari saya. Tetap sungguh-sungguh, tetap semangat, siap menjadi si pencatat atau calon taruna 2021. Saya menunggu di Politeknik Penerbangan Jayapura. Terima kasih, Kak. Wah, keren sekali. Tidak salah aku memilih narasumber.
Oke Siap, Kak. guys, mungkin sekian dulu sharing session part 1 karena akan ada part-part selanjutnya. Kalian tungguin aja dari sekolah kedinasan lain. Terima kasih untuk Taruna Muda Salahuddin Siap. Yusuf. Siap, Kak. Semoga teman-teman yang gabung pada live kali ini mendapatkan insight, mendapatkan pembelajaran jadi lebih mantap untuk memilih sekolah kedinasan Kemenhub khususnya di Poltek Banjayapura. Dan eh, live ini nanti berkenan ya kalau misal ini diunggah, maksudnya biar teman-teman yang baru gabung bisa melihat live ini juga, nggak apa-apa kan? Siap berkenan, Kak. Oke, terima Siap. kasih Pak Taruna Muda Salahuddin Yusuf. Siap. Semoga lancar segala sesuatunya, sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga next kita bisa ketemu lagi, entah itu kapan. Semoga aku ada perjalanan lagi ke Jayapura, amin. Siap, Kak. Nanti Ditunggu, kita Kak. seru-seruan bareng lagi dengan Siap. ya itu, dengan mengelilingi kota Jayapura. Makasih ya, Siap. Siap, Yusuf. sama-sama, Kak. Siap, terima kasih juga, Kak. Ya, siap. Terima kasih, teman-teman. Siap. Izin ya. Siap. Gimana cara live? Itu. Nah, sekian ya guys. Live kali ini aku akan menutupnya. Untuk besok kalian tunggu aja. Besok akan ada lagi sharing session part 2 bersama Taruna Muda juga di Sekolah Kedinasan Matra Darat. Coba tebak dari sekolah mana. Nah, habis ini aku akan posting flyer-nya dan pastinya untuk besok itu adalah perempuan, Taruni. Jadi para cowok-cowok silahkan untuk gabung daripada malam Jumat dengan ngapain ya kan? Oke deh, semoga pembicaraan kali ini dapat bermanfaat dan see you besok guys. Bye-bye. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Izin live ya. Bye.